Indonesia, membangun Indonesia itu dengan hutang, sampai yaumil kiamah hutang. Tapi alhamdulillah Presiden Prabowo berhasil mengganti. Makanya begitu Pak Purbaya naik, diangkat oleh Presiden Prabowo, langsung Pak Purbaya memberikan penegasan, jangan percaya kepada IMF. Itu berarti ini apa ini? Lawannya berarti, iya kan? Lawannya IMF. Ini Pak Purbaya ini lawannya IMF. Jangan jadi lawannya 9 naga ini. Luar biasa, sosok Menku yang dipilih oleh Pak Prabowo, yang mana tentunya hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ustadz kita, ternyata membawa sebuah perubahan. Bagaimana menurut tanggapan umahat semua? Tapi sebelum lebih lanjut, buat umahat semua yang baru bergabung di channel ini silahkan bantu like dan subscribe-nya terlebih dulu. Umahat semua, akankah hal yang dipilih dan dijalankan ini berhasil? Lalu bagaimana sikap selanjutnya? Maka tentunya kita harus mendengarkan dan juga menyimak penjelasan dari Ustadz kita ini sampai selesai, dan untuk umahat semua, bisa memberikan tanggapannya di kolom komentar namun dengan kata-kata yang baik dan juga sopan. Silahkan beri tanggapan setelah menyimak sampai akhir, dan nantinya kita juga akan sama-sama menanggapi hal yang dijelaskan ini, semoga upaya demi upaya dalam kesejahteraan negeri ini terkabul dan juga dapat kita rasakan sebagai umahat semua. Selengkapnya mari kita simak penjelasan dari Ustadz kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita bahas satu tema, yaitu kita jadikan kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, kita jadikan sebagai pisau analisis untuk bahan muhasabah kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus di Indonesia. Kenapa kitab ini cukup dikenal di dunia Islam dan di dunia Barat? Karena ketajaman analisisnya benar-benar luar biasa. Kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ini adalah sebuah karya fenomenal berisi cara penyusunan sistematika filsafat dan sejarah. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana pandangan-pandangan Ibnu Khaldun, yaitu mengenai hal-hal yang berkait dengan daulah Islamiyah, dunia Islam, dan istimah Islamiyah, yaitu masyarakat Islam. Bahkan dalam kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ini juga dibahas tentang tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam. Kitab ini diterjemahkan di dalam bahasa Turki tahun 1730 Masehi. Ada yang sudah lahir 1730 Masehi.
kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Turki. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Prancis tahun 1806 Masehi. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jerman tahun 1812 Masehi. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 1957 Masehi. Jadi kitab Muqaddimah itu kan pendahuluan. Jadi pendahuluannya saja cukup dikenal di seluruh dunia, apalagi isinya. Jadi Muqaddimahnya saja luar biasa, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun itu dilahirkan di Tunisia. Dalam karyanya At-Ta'rif, Ibnu Khaldun menerangkan tentang nasabnya. Beliau adalah Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Khaldun. Berasal dari keluarga Arab, Hadramaut, berarti Yaman. Dari Hadramaut, dari keluarga Yaman. Ibnu Khaldun adalah keturunan dari sahabat Rasulullah SAW bernama Wa'il bin Hujr dari kabilah Kindah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, qala Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah pada masaku, yaitu sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Thumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Ini umat yang the best, jadi diberikan pujian oleh Rasulullah SAW. Ibnu Khaldun secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama, pelopor sekaligus bapak sosiologi Islam dan sejarah sains. Ibnu Khaldun di dunia Islam yang dikenal justru kitab Muqaddimahnya, pendahuluan. Sementara di kalangan dunia Barat itu sering disebut dengan prolegomena. Itu yang dikenal di dunia Barat. Jadi Ibnu Khaldun adalah pakar sejarah dan bapak sosiologi Islam. Beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun, bukan juz 30 loh. Hafal Quran 30 juz, tidak hanya juz 30 juz itu umur 7 tahun. Berarti hampir mirip dengan Imam Syafi'i rahimahullah, hampir mirip dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Itu Ibnu Khaldun. Bahkan Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai pakar politik Islam yang kemudian diteruskan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, yang kemudian disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kitab yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah,
yaitu Al-Ahkamus Sultaniyah. Bahkan guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia, Profesor Anhar Gonggong, itu menulis buku tentang Kartosoewirjo. Jadi ternyata satu-satunya ulama di Indonesia yang mensyarah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah adalah Bapak Kartosoewirjo. Jadi Bapak Kartosoewirjo itu seorang yang alim, satu-satunya ulama di Indonesia yang mensyarah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana aturan syariat Islam mengatur sebuah negara, daulah Islamiyah. Itu Pak Kartosoewirjo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Ibnu Khaldun juga dikenal bapak ekonomi Islam. Jauh sebelum Adam Smith, David Ricardo, jauh. Jadi pemikiran-pemikiran tentang teori ekonominya logik dan realistis. Tentunya ekonomi syariah. Beda dengan Adam Smith yang dijadikan rujukan oleh Indonesia oleh Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, sampai akhirnya Menteri Keuangan Republik Indonesia Bu Sri Mulyani dinobatkan oleh IMF menjadi Menteri Keuangan yang the best tingkat dunia. Karena apa? Karena taatnya, pakai ain, taat. Karena taatnya terhadap IMF, sehingga Indonesia membangun Indonesia itu dengan hutang sampai yaumil kiamah hutang. Tapi alhamdulillah Presiden Prabowo berhasil diganti dengan Pak Purbaya. Kenapa? Karena Bu Sri Mulyani lebih mengedepankan teori Adam Smith, David Ricardo, sistem riba untuk membangun Indonesia, sehingga akhirnya dia dinobatkan menjadi Menteri Keuangan yang terbaik tingkat dunia. Karena apa? Yaitu tadi mengikuti taat kepada IMF. Makanya begitu Pak Purbaya naik, diangkat oleh Presiden Prabowo, langsung Pak Purbaya memberikan penegasan, jangan percaya kepada IMF. Berarti ini apa ini? Lawannya, iya kan? Lawannya IMF. Pak Purbaya ini lawannya IMF. Jangan jadi lawannya 9 naga ini. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tidak peduli LBP juga disikat sama Purbaya. Padahal Purbaya ini juga dulu juga satu geng dengan LBP. Nah, sekarang pinter Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini menghadapi LBP pakai Purbaya. Apa ini? Kalau bahasa Jawa itu nabok nyelek. Alhamdulillah, walaupun yang dihadapi ini LBP, ya kan, Luhut bin Sarpanjaitan, alhamdulillah Presiden Prabowo langsung menugaskan Panglima TNI untuk penjagaan ketat
pengamanan terhadap Menteri Keuangan Pak Purbaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pakar-pakar sejarah menulis sejarah kehidupan Ibnu Khaldun itu 4 fase. Fase yang pertama, Ibnu Khaldun lebih cenderung kepada menuntut ilmu. Masa-masa mudanya, mulai dari kecil sampai umur 7 tahun, sampai hafal 30 juz Al-Quran, itu dibina sendiri oleh abahnya, oleh ayahnya sendiri ya. Sampai beliau hafal 30 juz Al-Quran itu oleh ayahnya sendiri. Kemudian beliau banyak belajar tentang lughah, filsafat, ilmu mantik, ilmu pasti al-jabbar, ilmu syar'i, ilmu hadis, dan banyak ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Ini masa-masa mudanya. Kemudian fase yang kedua, Ibnu Khaldun lebih banyak kerja yaitu di wilayah siasah, politik. Beliau menjadi katib dan perencana Khittah Al-Mudallin. Beliau juga menjadi anggota Dewan Ilmu Pengetahuan, dan beliau juga pernah jadi diplomat atau duta negara, dan terakhir beliau menjadi Perdana Menteri. Itu saat-saat beliau dewasa. Beliau lebih banyak terjun di lapangan siasat politik. Kemudian masa pensiun akhirnya, beliau hampir 8 tahun beliau habiskan, 4 tahun di benteng Ibnu Salamah. Beliau tulis kitab Al-Ikhbar dan kitab Muqaddimah. Dan selama 4 tahun juga beliau melakukan revisi terhadap kitab Muqaddimah selama 4 tahun. Ini masa-masa tuanya. Dan sampai akhirnya beliau lebih banyak masa tuanya digunakan untuk mengajar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Kemudian jadi dosen ilmu fikih Maliki di Madrasah Al-Qimhiyah. Dan sampai masa tuanya, sampai beliau wafat, terakhir beliau menjabat sebagai qadhi, hakim. Itulah 4 fase kehidupan Ibnu Khaldun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa isi kitab Muqaddimah? Nah, kitabnya tebal, tapi kalau dirinci cuma 4 poin. Jadi kalau ngeringkas itu enak Pak ya. Kalau ngeringkas itu kan enak, enak ngeringkas. Tapi bacanya itu yang lama gitu, ya kan? Ya kan? Diringkas itu ada 4 poin isi daripada kitab Muqaddimah. Ini yang kita jadikan sebagai pisau analisis untuk melakukan muhasabah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus di Indonesia. Yang pertama, kata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, kemunduran sebuah peradaban itu karena kemunduran ilmu. Kemunduran sebuah peradaban itu karena kemunduran ilmu. Yang kedua, poin yang kedua, disintegrasi wawasan ilmu akibat dalam sistem pendidikan sekuler dan liberal.
Ini analisis yang kedua. Yang ketiga, ambivalensi tujuan atau orientasi pendidikan. Tidak lagi pada al-khauf minallah, tapi orientasinya sudah dunia. Tidak lagi al-khauf minallah, takut kepada Allah. Nah, inilah 3 poin yang kita jadikan pisau analisis untuk kita jadikan muhasabah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus di Indonesia. Kemunduran peradaban karena kemunduran ilmu. Disintegrasi wawasan ilmu akibat sistem pendidikan sekuler dan liberal yang diterapkan oleh sebuah negara. Yang ketiga, ambivalensi tujuan atau orientasi pendidikan. Tidak lagi kepada al-khauf minallah, takut kepada Allah, tapi orientasinya dunia. Nah, kalau yang poin yang keempat, ini kritik dari Ibnu Khaldun. Umat Islam tidak menjadikan pendidikan sebagai sarana strategis untuk membangkitkan kembali al-hadrah Islamiyah, yaitu peradaban Islam. Jadi Ibnu Khaldun memberikan penegasan pendidikan itu adalah sarana strategis untuk membangkitkan kembali al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam.